apalagi kata Mbak Eli Sugigi, yang menilai dan tahu siapa kita sebenarnya itu hanya Allah. Hanya Allah yang mampu menilai siapa diri kita sebenarnya. Amal perbuatan kita, segala tindakan kita, yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudaraku semua, seluruh pemirsa, kali ini kita akan berbahasa Indonesia ya. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang menyeluruh kepada seluruh netizen atau masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang berita yang lagi viral. Ya, mungkin ada juga saudara-saudaraku, sapoku yang belum mendengar cerita ini, kisah apa namanya? Berita ini, atau belum membaca di media sosial lainnya. Tapi insya Allah Teta kali ini akan mengungkap. Apa yang akan Teta ungkap adalah kebenaran daripada persoalan Baim Wong dengan Nikita Mirzani. Ya, kita kenal Baim Wong itu siapa, tapi kita kenal juga di media sosial. Kita juga tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ya, kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga kita dipertemukan dengan beliau. Karena beliau yang kita kenal selama ini adalah orang yang dermawan, YouTuber terhebat di Indonesia. Ya, kalau subscriber terbanyak kan Atta. Ya, tapi yang dilirik atau diapresiasi oleh CEO adalah beliau Baim Wong atau Bapau, istilah YouTube-nya itu Bapau, Baim Paulah. Ya, subscribernya memang tidak sebanyak dengan Atta Halilintar. Tapi Baim Wong dikatakan bahwa YouTuber terhebat dan terbaik di Indonesia. Lantaran diapresiasi oleh CEO atau CEO. Tapi sebelumnya Sapo, ya seperti biasa, minum kopi hitam. Pemirsa seluruh Indonesia, dimanapun berada, jangan lupa minum kopi hitam di pagi hari. Supaya makin fresh, berita-berita yang viral, kita bacakan dengan tenang. Tenang. Maaf, Wong Sulawesi Sapo. Menurut berita yang beredar, bahwa saat ini Baim Wong dengan Nikita Mirzani bersiteru atau Nikita Mirzani marah terhadap Baim Wong. Nah, apa kemarahan Nikita Mirzani adalah Nikita Mirzani marah karena merasa editornya atau anggotanya atau orang yang bekerja dengan Nikita Mirzani dianggap dituduh oleh Baim Wong. Dikatakan bahwa mantan karyawannya ini, Baim Wong ini dituduh oleh Baim Wong mengambil sesuatu dari rumah Baim Wong. Artinya dalam bahasa anunya adalah menculik. Ya, tapi Nikita Mirzani marah. Itulah yang menyebabkan Nikita Mirzani marah karena dia mengatakan bahwa Baim Wong menuduh. Ya, ini kebenarannya wallahu a'lam. Tapi kita tidak terlalu dalam untuk ke sana, saudara ya. Seluruh pemirsa kita tidak terlalu akan dalam ke sana. Jadi kali ini kita hanya ingin membacakan beberapa pembelaan dari artis Indonesia. Di sana ada Eli Sugigi dan juga Mbak Dewi Persik. Oke, teman-teman sekalian. Setelah itu kita ambil kesimpulan atau hikmah daripada kejadian ini. Apakah ada pelajaran atau sebuah hikmah yang bisa kita petik dari kejadian yang terjadi pada Baim Wong dan Nikita Mirzani. Yang pertama kita akan bacakan dari seorang artis bernama Eli Sugigi. Apa kata beliau? Aku pernah ditolong Baim saat Baim belum jadi YouTuber. Saat itu aku lagi susah banget sekitar 3 tahun lalu. Baim belum nikah dan belum sama Paula. Baim yang sabar, banyak doa, serahkan semua sama Allah. Karena Allah Maha tahu
amal kita, ibadah kita, Allah yang menilai bukan manusia. Jadi dari segi kalimat ini, kata-kata ini kita sudah mampu mengambil pelajaran. Eli Sugigi merasa bahwa pada saat itu saya susah banget. Pada saat saya susah banget dibantu oleh Baim. Nah ini nih, macam yang perlu kita contoh. Ketika kita pernah susah dan dibantu oleh orang, seharusnya kita ingat kebaikannya. Dan kalau kita temukan keburukannya atau kejelekan pada saat ini, kita ingat pada saat di mana pernah dia melakukan kebaikan. Jangan ingat keburukannya pada saat ini saja. Yang kedua, ini sebuah sindiran dari Mbak Dewi Persik untuk Mbak Nikita ya. Apa nih katakan oleh Mbak Dewi Persik? Mintul, lu itu jangan ikut urusan orang, haduh. Mungkin itu keluarga yang nggak bersyukur. Dikasih, minta lagi dan lagi. Bahkan berani minjam duit, padahal sudah dikasih duit. Kalau aku jadi Baim, aku pasti ogah nemuin keluarga kayak gitu. Nggak tahu malu dan nggak bersyukur, Mintul. Biasalah orang lagi di atas, banyak cobaan dan keluarga aja bisa jadi iblis. Wah, ini nih paling luar biasa ini kata-katanya Mbak Dewi Persik. Jadi saudaraku semua, dan kita akan mencoba untuk mengambil sebuah pelajaran dari kejadian ini. Yang pertama, begitulah pertemanan, begitulah persahabatan, begitulah kehidupan. Terkadang ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, maka orang lain akan menganggap itu sebuah keburukan. Tapi ketika kita melakukan suatu keburukan, walaupun itu besar, maka terkadang orang yang suka dengan perbuatan buruk itu, dia akan mengatakan itu adalah perbuatan yang baik. Padahal itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, yang kedua, kita akan tarik dari kata Mbak Eli Sugigi, bahwa perbuatan kita itu hanya Allah yang tahu. Bahkan hanya Allah yang menilai, bukan manusia. Jadi saudaraku semua, pemirsa seluruh Indonesia, jangan kita pernah mencoba untuk menilai orang lain. Ya, karena kalau kita yang menilai orang lain, tidak akan mampu kita menilai bagaimana jati diri yang sebenarnya. Apalagi kita ingin menilai seorang Baim. Kita tidak akan mampu sejauh mana kita mampu mengukur bagaimana kehidupan Baim Wong yang sejatinya. Tapi yang pastinya kehidupan Baim, Bos Q, yang tahu pasti adalah hanya dirinya dengan Sang Pencipta. Itu saja. Kemudian hikmah yang ketiga, yang pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, karena kejadian awalnya ini adalah seorang mantan karyawan yang kemudian bercerita kepada Mbak Nikita Mirzani dan menceritakan tentang masa lalunya bersama Baim semasa si mantan karyawan ini bekerja di rumah Baim. Nah, dia menceritakan semuanya. Nah, pesan saya kepada seluruh pemirsa, siapapun, dimanapun Anda berada, pesan saya, ketika Anda pernah bekerja di suatu tempat, ketika engkau menemukan keburukan di dalamnya, maka ketika engkau keluar dari tempat itu, jangan pernah engkau ceritakan kepada orang lain. Karena kenapa? Itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Bayangkan saudaraku semua, dimanapun Anda berada, kita pernah tinggal lama di rumah tersebut, di tempat tersebut. Kita pernah makan karena dari tempat itu. Kita pernah makan dari hasil di tempat itu. Kita pernah merasakan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan di tempat itu. Tapi hanya persoalan kecil, hanya kesalahan sedikit, kita akan mengungkap semuanya. Seakan-akan seolah-olah tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, ini bahayanya di sini teman-teman semua. Itu yang ketiga. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah ketika kita pernah bekerja di suatu tempat, ketika engkau keluar dari tempat itu, jangan pernah engkau menjelekkan tempat itu. Karena engkau tidak akan pernah tahu kemana kehidupanmu berikutnya. Apa yang terjadi apabila suatu hari, suatu saat kita kembali ke tempat itu, sementara kita pernah menjelekkan tempat itu. Seperti ini. Waktu kita bekerja di rumah Baim Wong sebagai karyawan, kita diberikan upah dari menjadi seorang karyawan Baim. Itulah yang kita pakai makan keluarga kita. Tiba-tiba kita menganggap bahwa si Baim melakukan satu kesalahan. Ini jangan langsung menceritakan keburukan itu kepada kesalahan itu kepada orang lain. Karena kebaikan Baim Wong
yakin dan pasti lebih banyak daripada kesalahan yang menurut engkau dilakukan kepadamu apabila itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kan seperti itu. Itu yang ketiga, saudaraku semua, dimanapun berada. Nah, yang terakhir pesan saya atau pelajaran yang kita bisa ambil, jangan pernah melakukan suatu tindakan atau membela seseorang yang kita belum tahu kepastian dan kebenarannya. Ya, siapa tahu orang yang bercerita kepada kita adalah hal yang tidak benar. Misalnya nih, saya punya sahabat, tiba-tiba sahabat saya datang ke sini. Teta, ini ada teman kamu yang menceritakan kamu jelek di sana. Katanya kamu begini. Maka saya belum tentu percaya kepada ini. Kenapa? Yang ini belum tahu pasti kebenaran yang diceritakan oleh orang yang tadi, oleh teman saya yang tadi. Nah, bisa saja teman saya tadi berbohong kepada teman saya yang satu ini. Atau karena teman saya yang tadi ingin mengambil sebuah kebaikan dari teman saya ini sehingga menjelekkan saya di depan teman saya ini. Nah, jadi itu yang keempat, yang terakhir teman-teman sekalian, bahwa ketika kita mendengar sebuah cerita tentang orang lain, jangan mudah untuk kita mengatakan bahwa orang lain itu buruk. Ya, mungkin kita pernah makan bersama. Ya, mungkin kita pernah juga makan dalam satu piring, dalam satu tampang. Tapi tidak seluruh kehidupan orang lain kita akan tahu. Apalagi kata Mbak Eli Sugigi, yang menilai dan tahu siapa kita sebenarnya itu hanya Allah. Hanya Allah yang mampu menilai siapa diri kita sebenarnya. Amal perbuatan kita, segala tindakan kita, yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu cukup, saudaraku semua. Ya, berita hangat di pagi hari ini yang ditemani dengan kopi hitam. Mudah-mudahan ada pelajaran. Dan memang sangat banyak pelajaran kita bisa ambil dari kejadian ini. Yang paling saya salut kepada Pak Imbong adalah ketika dia berbagi. Luar biasa. Masya Allah. Kita, orang seperti saya, orang seperti kita semua mungkin belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Maka ketika kita melihat saudara kita melakukan kebaikan, jangan kita mencoba untuk mencari keburukan atau berusaha untuk menjatuhkan saudara kita. Karena belum tentu kebaikan sekecil apapun, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Mungkin kita sudah banyak bicara, Sapo. Minta maaf. Ya, tak kalah asyik ditemani dengan kopi hitam. Saya kira cukup dulu. Teta minta maaf kalau dalam pembicaraan saya ada yang menyinggung atau ada yang salah. Teta permisi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.